Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas erosi yang diperbolehkan. Cekidot. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Saya Fajar Smetana dengan NIM 2003 11100049 dari Agroteknologi B. Erosi yang diperbolehkan atau EDP, Permissible Erosion, merupakan laju erosi yang tidak melebihi laju pembentukan tanah. Sitanala Arsyad memperkirakan bahwa besar erosi yang diperbolehkan di Indonesia yaitu 2-3 kali besar erosi di Amerika, 15-33 ton per hektar tahun atau 1,5-2,5 mm TH. Penetapan batas tertinggi laju erosi yang masih dapat ditoleransikan perlu dilakukan untuk menekan laju erosi menjadi nol, terutama di lahan pertanian berlereng. Laju erosi tanah yang diperbolehkan secara sederhana dinyatakan sebagai suatu laju yang tidak boleh melebihi laju pembentukan tanah. Secara umum, EDP atau erosi yang diperbolehkan untuk kebanyakan tanah di Indonesia adalah 2,5 mm per tahun atau setara dengan 25 ton per hektar untuk lahan perbukitan atau hiring. Salah satu metode untuk mengukur EDP menurut Hanmer 1981 dengan memperhitungkan ketebalan tanah minimum dan jangka waktu penggunaan lahan yang diinginkan, resource life. Kedalaman efektif ini menunjukkan kedalaman di mana perakaran tanaman masih bisa masuk ke dalam tanah. Kedalaman tersebut umumnya dibatasi oleh satu lapisan penghambat, misalnya batu keras atau bedrock padas atau lapisan lain yang mengganggu atau menghambat perkembangan perakaran diukur dalam cm. Menurut VAO 1990, kedalaman efektif dibedakan dalam 6 kelas, yaitu yang pertama, sangat dangkal sekali kurang dari 10 cm, sangat dangkal 10-30 cm, dangkal 30-50 cm, sedang 50-100 cm, dalam 100-150 cm, sangat dalam lebih dari 150 cm. Faktor kedalaman tanah ditetapkan berdasarkan pendekatan jenis tanah, subordo tanah, dan dinyatakan pada tabel berikut. Rumus EDP yaitu DE kali FD kali BI kali 10 dibagi T. Keterangan EDP erosi diperbolehkan. DE kedalaman efektif tanah dengan satuan mm, FD faktor kedalaman tanah, BI bobot isi tanah satuan gram atau cm kubik, T umur guna tanah 300 tahun. Tujuan dari acara ini yaitu mahasiswa mampu menentukan erosi diperbolehkan dan arahan konservasinya. Ya, alat yang digunakan dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah cangkul 2 meteran, ketiga alat tulis dan pendukung lainnya. Langkah kerja yang pertama, tentukan tempat pengamatan. Yang kedua, gali tanah dengan cangkul sampai menemukan lapisan tidak tembus akar, lapisan kedap air, kerikil, batuan, dan seterusnya. Ketiga, ukur kedalaman efektif tanah tersebut. Yang keempat, tentukan subordo tanah sesuai dengan klasifikasi USDA dan nilai faktor kedalamannya. Yang kelima, hitung EDP dengan nilai BI sama dengan 1,2 kg dm per kubik. Keterangan bantu tabel 1.1 faktor kedalaman 30 subordo tanah. Yang pertama, Aqualf faktor kedalaman 0,90, Udalf 0,90 kedalaman, Ustalf 0,90 kedalaman, 4 Aquen 0,90 kedalaman, Arien Fluven Orten Pasmen Andep yaitu 1,0 kedalaman, Aquep 0,95 kedalaman, Tropet atau Udep 1,0 kedalaman, dan yang lain-lainnya. Tabel 1.2 ordo tanah. Nama ordo Alifisol, singkatan ALF dari kata al dan ve. Andisol AN
ando, tanah yang hitam. Andrisol, ide, aridus, tanah yang sangat kering. Entisol, ent, lecin atau baru berbentuk tanah. Gelisol, L, gelix, beku. Hitosol, singkatan ist, histos, jaringan tanaman. Nama ordo Inseptisol, ept, inseptum, pemulaan. Nama ordo Molisol, singkatan ol, molis, tanah yang lunak. Nama ordo Oxisol, ox, arti asal kata oksida dan oksida. Spodosol, singkatan od, dan arti asal kata spodosol, abu. Nama ordo Ultisol, singkatan ult, ultimus, akhir. Dan yang terakhir vertisol, ert, verto atau tanah yang berubah. Terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Dikarenakan like, komen, dan share membantu nilai UAP MSDL saya.